Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah jati diri Amaimas yang hampir terbongkar saat melawan monster Kaijin Himedo S di hadapan ketiga murid Atomic Samurai. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 104, bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 104 ini, ketiga murid Atomic Samurai mengantarkan pasukan Narinki menuju permukaan. Namun dalam perjalanannya terjadi sesuatu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan beberapa monster yang sedang berkumpul di suatu lorong markas asosiasi monster. Beberapa saat kemudian, mereka melihat para budak milik monster Kaijin Himedo S yang membawa ketiga murid Atomic Samurai berjalan melewati kerumunan para monster itu. Para monster bertanya kepada gerombolan budak milik monster Kaijin Do S, mau kemana mereka semua? Ternyata ketiga murid Atomic Samurai dan para pasukan Narinki bersandiwara di hadapan para monster. Harapannya biar bisa keluar dari markas asosiasi monster tanpa ada pertarungan melawan monster lainnya. Para pasukan Narinki bergaya seperti menyandra ketiga pahlawan itu untuk membawa mereka ke hadapan Gyoro-Gyoro. Iayan dan Okametachi berlagak seperti menangis ketakutan. Sedangkan Bushidrill yang tidak bisa bersandiwara itu hanya diam sambil menutup matanya. Melihat ketiga pahlawan itu seperti sudah tidak berdaya, para monster itu malah menghampiri ketiga murid Atomic Samurai tersebut. Bagi para monster, jumlah 3 orang itu terlalu banyak. Mereka berhasrat memakan satu dari ketiga murid Atomic Samurai tersebut. Melihat sandiwara yang mereka lakukan tidak berjalan dengan sempurna, dengan kompak para pasukan Narinki dan ketiga murid Atomic Samurai langsung menghabisi para monster yang mendekati mereka. Gerombolan monster-monster itu terkejut melihat para budak milik monster Kaijin Do S yang dapat bebas dari hipnotis yang mempengaruhi mereka. Sedangkan para pasukan Narinki sangat bersemangat untuk mengalahkan para monster yang sedang berkumpul itu. Mereka saling bekerja sama untuk mengalahkan monster-monster yang ada. Satu persatu para monster berhasil dikalahkan. Serangan yang dilancarkan para pasukan Narinki begitu cepat dan keras. Bahkan mereka seakan tidak memberi kesempatan para monster untuk melancarkan serangan balik. Bushidrill yang melihat para pasukan Narinki bertarung dengan sangat semangat tersebut sampai merasa terheran-heran. Okametachi merasa jika para pasukan Narinki itu memiliki dendam tersendiri kepada para monster. Mengingat sebelumnya mereka juga pernah ditawan dan dijadikan budak oleh para monster tersebut. Kapten pasukan Narinki yang berada di dekat Okametachi berkata, jika mereka tidak bisa menyelamatkan anak yang disandra, maka mereka tidak akan dibayar. Itulah salah satu alasan kenapa mereka begitu bersemangat untuk balas dendam. Tidak lama setelah itu, ada seekor monster yang menyerang kapten pasukan Narinki dari bawah. Iayan mencoba menyelamatkannya dengan menariknya ke belakang. Namun si kapten malah mendorong pahlawan itu sampai dia terjatuh. Dan dengan sigap, kapten tersebut menembaki monster yang menyerangnya sampai mati. Setelah itu, si kapten memperingatkan Iayan untuk tidak berada di belakangnya saat dia sedang bekerja. Mendengar perkataan tersebut, Okametachi langsung marah-marah dan protes kepada kapten itu. Karena posisi Iayan sekarang ini adalah sekutu mereka, dan seharusnya dia juga tidak ceroboh dalam bertindak. Apalagi posisinya sebagai pemimpin dari tim pasukan Narinki. Sambil mengalahkan beberapa monster yang ada di hadapannya, Bushidrill memberitahu si kapten jika itulah gaya mereka sebagai pahlawan. Mereka akan selalu berusaha melindungi dan menyelamatkan siapapun sebisa mungkin. Mendengar perkataan itu, sang kapten tersenyum dan meminta maaf. Sambil mengalahkan para monster, si kapten bercerita jika perbuatan yang dia lakukan sudah menjadi kebiasaannya. Karena dari pengalamannya sebagai seorang tentara bayaran di lini depan, jika dikepung oleh musuh, dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Dan mungkin hal itu sedikit berbeda dengan apa yang para pahlawan lakukan. Serta semua itu atas dasar uang pula. Iayan yang mendengar penjelasan tersebut menerima dan akan mengingat perkataan itu dengan baik. Sedangkan dengan wajah juteknya itu, Okametachi masih belum bisa menerima dan memaafkan perlakuan kapten itu kepada mereka.
Mengetahui rekam jejak yang seperti itu, Bushidril yang mendengar penjelasan tersebut menyimpulkan dan berkata dalam hati, jika dirinya, Iayan dan Okamaitachi harus berhati-hati dengan para pasukan Narinki itu, khususnya kepada sang kapten yang berbadan besar tersebut. Si kapten malah bertanya balik kepada Bushidril jika dia memperhatikan balik pahlawan itu dari tadi. Dia merasa jika Bushidril adalah tipe orang yang tak bisa berpura-pura menangis dan memohon ampun kepada sesuatu. Karena tadi dia tidak begitu bisa bersandiwara saat berjalan melewati gerombolan para monster. Sambil tersenyum merasa sombong, si kapten berkata jika tujuan dari operasi ini adalah untuk bertahan hidup. Dia menyarankan jika sebaiknya Bushidril melupakan saja soal hal yang tidak berguna seperti harga diri dan sejenisnya. Mendengar saran itu, Bushidril ganti sebal sama si kapten. Karena di posisi sekarang merekalah yang telah diselamatkan oleh ketiga murid Atomic Samurai tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Iayan, Okamaitachi, dan Bushidril merasakan ada serangan dari seekor monster yang dilancarkan dari bawah. Dan secara mengejutkan muncul duri-duri besar yang menyerang mereka semua. Bahkan serangan itu juga mengenai para monster yang sedang mereka hadapi. Duri-duri besar itu sangat tajam dan banyak. Serangan kejut tersebut sampai membuat salah seorang dari pasukan Narinki yang memakai baju armor yang begitu tebal juga tertusuk dan merasakan kesakitan. Iayan memperingatkan mereka semua jika ada seseorang yang menyerang dari bawah. Sambil mengalahkan sisa monster, ketiga murid Atomic Samurai menebas lantai tempat mereka berpijak dan membuat mereka terjatuh ke bawah. Saat terjatuh, Iayan sempat berpesan kepada pasukan Narinki untuk menyerahkan lantai tersebut kepada mereka. Lalu Iayan, Okamaitachi, dan Bushidril terjatuh di lantai tempat serangan barusan berasal. Mereka bertiga bersiaga dan berhati-hati menghadapi monster yang menyerang mereka tadi. Perlahan dari balik debu mulai terlihat bayangan rambut panjang yang terurai. Lalu muncullah seekor monster yang berpostur tinggi memiliki level bencana naga. Dan dia mempunyai rambut yang begitu panjang, bernama Maronke, atau dalam bahasa Inggris disebut Devil Long Hair. Si monster berkata jika kondisi ketiga pahlawan itu sekarang ini seperti halnya ngengat yang menjadi api. Bushidril yang melihat monster itu menyadari jika senjata yang dikeluarkan untuk menyerang mereka di atas barusan berasal dari rambutnya. Sedangkan Okamaitachi malah terkejut dan gemetaran. Dia seperti tergoda karena menurutnya monster itu begitu tampan. Si Okamaitachi berkata dalam hati jika perasaan yang dia rasakan sekarang ini adalah cinta yang terlarang. Iayan yang ada di sebelahnya meminta Okamaitachi untuk menambah si monster dengan jurus tebasan pedang anginnya untuk melihat reaksi apa yang akan dilakukan monster tersebut nantinya. Tapi Okamaitachi masih gemetaran dan diam saja. Akhirnya Iayan menyadari jika sifat buruk dari Okamaitachi kambuh lagi guys, yaitu jatuh cinta dengan monster yang ia hadapi. Bushidril marah-marah ke Okamaitachi dan memintanya untuk sadar. Karena kejadian itu sempat terjadi perdebatan kecil di antara mereka bertiga. Untungnya Iayan bertindak sebagai pemimpin dan mengingatkan Okamaitachi dan Bushidril jika tugas mereka adalah menyelesaikan operasi dan meringankan beban dari guru mereka sendiri, yaitu Atomic Samurai. Mendengar nasihat dari Iayan barusan, akhirnya Okamaitachi meminta maaf dan akan mencoba saran dari rekannya itu untuk menyerang si monster dengan tebasan pedangnya. Okamaitachi sempat berkata kepada si monster jika dia tidak bisa membalas perasaan yang monster itu berikan. Lalu sambil memutar tubuhnya, Okamaitachi melancarkan tebasan anginnya dan menyerang si monster. Bushidril yang melihat serangan itu merasa jika jurus yang dikeluarkan Okamaitachi akan sangat mustahil untuk ditiru oleh pendekar pedang lainnya. Namun secara mengejutkan, monster Devil Longhair berhasil menahan tebasan tersebut dengan rambut panjangnya. Hal itu membuat Iayan terkejut. Dia seperti tidak percaya jika tebasan keras milik Okamaitachi bisa ditahan dengan rambut panjang si monster dengan mudah. Secara tak terduga, si monster malah menyerang balik Okamaitachi dengan rambut-rambut panjangnya yang berubah menjadi jarum dan menusuk dari bawah pahlawan kelas A itu. Sambil memutar tubuhnya, Okamaitachi menebas setiap rambut yang muncul. Tapi secara tak terduga ada serangan lanjutan dari depan. Si Okamaitachi yang masih melayang itu tidak mampu untuk menghindar. Namun dengan sigap, Bushidril yang terlebih dahulu menyadari serangan itu langsung menebas rambut tersebut. Iayan menganalisa jika senjata yang digunakan si monster hanyalah rambut-rambutnya, yang ketajamannya jauh lebih tajam dari bilah pedang sekalipun. Terbukti rambut-rambut tersebut juga mampu menembus baju zirah yang tebal dipakai oleh pasukan Narinki sebelumnya. Iayan memperingatkan Okamaitachi dan Bushidril untuk tidak mengabaikan satupun serangan yang dilancarkan si monster. Selain itu, mereka bertiga juga bertugas untuk memblokir serangan rambut-rambut tersebut jika nantinya menarget para pasukan Narinki yang berada di lantai atas.
Setelah itu, dengan tusukan rambut-rambutnya, monster Devil Longhair menyerang ketiga murid Atomic Samurai dari arah depan dan bawah secara bersamaan. Sambil menutup mata, Yayan menabas rambut-rambut tersebut dengan pedangnya. Dia memperingatkan kedua rekannya itu untuk tidak mengikuti serangan dari rambut-rambut itu dengan mata mereka. Yayan menyarankan mereka berdua untuk merasakan aura membunuh yang terpancar dari rambut-rambut tersebut, lalu menyerang balik dengan refleks yang mereka miliki. Perlahan, ketiga murid Atomic Samurai berhasil menebas setiap rambut yang menyerang mereka. Namun, si monster malah meninggalkan serangannya dengan jumlah rambut yang semakin banyak. Sambil menutup mata dan terus menebas rambut-rambut itu, Okametachi mengingatkan kedua rekannya jika kepala manusia memiliki setidaknya 100.000 helai rambut, sedangkan mereka hanya memiliki 3 pedang saja. Yayan meminta mereka untuk tidak ragu dalam menebas serangan yang dilancarkan si monster, karena sedikit saja lengah maka hal fatal akan terjadi. Ketiga murid Atomic Samurai itu terus menebas setiap serangan dari rambut-rambut tersebut. Serangan tebasan rambut-rambut yang begitu banyak seperti pisau tajam, sampai menyayat sebagian kulit dari tubuh ketiga pendekar pedang tersebut. Sambil bertahan dan saling melindungi satu sama lain, Okametachi merasa jika serangan yang dilancarkan si monster telah memberi mereka solusi. Karena dengan formasi mereka sekarang ini, ketiga pendekar pedang itu tidak perlu khawatir jika ada serangan yang menyerang mereka dari belakang. Monster Devil Longhair berkomentar jika kondisi ketiga pahlawan itu seperti lilin yang menghadap angin, dan nyawa mereka dalam bahaya. Namun, kepercayaan diri ketiga murid Atomic Samurai itu malah semakin meningkat. Sambil terus diserang dari berbagai arah, mereka bertiga berhasil menebas rambut-rambut tersebut dengan mudahnya. Yayan yang menutup mata meminta kepada Okametachi dan Bushidril untuk terus menebas dan merasakan aura yang dikeluarkan dari rambut-rambut tersebut. Bagaimana kelanjutan nasib dari ketiga murid Atomic Samurai itu? Sayang sekali Shin harus berpindah. Kali ini diperlihatkan dua pasukan Tuan Narinki yang sedang mengejar seekor monster cebol. Kedua pasukan itu terus mengejar si monster hingga sampailah di persimpangan lorong. Namun begitu sampai di persimpangan, secara mengejutkan monster yang mereka kejar itu tiba-tiba menghilang. Kedua pasukan Narinki terkejut. Perlahan mereka mulai mendengar suara seperti ada sesuatu besar yang sedang makan dengan nikmatnya. Pasukan Narinki yang perempuan mencoba untuk menengok ke lorong sebelah, di mana sumber dari suara itu berasal. Setelah melirik sebentar, perempuan tersebut malah terkejut dan ketakutan. Lalu dia mengajak rekannya untuk meninggalkan tempat itu sekarang juga. Ternyata itu adalah suara dari Pigot yang sedang memakan monster yang lari tadi. Bahkan Pigot juga hampir selesai memakan monster kadal raksasa yang menyerang sebelumnya. Apakah pasukan Narinki nantinya akan berhasil keluar dengan selamat? Lalu bagaimana nasib dari ketiga murid Atomic Samurai yang sedang bertarung melawan monster Devil Longhair tadi? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 104 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 104 yang ending scene-nya memperlihatkan salah seorang pasukan Narinki yang melihat Pigot yang terus memakan para monster yang muncul di dalam lorong markas asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.